Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik ya. Nah, untuk tematik hari ini, kita akan membahas tentang PPKN dan IPS. Untuk PPKN, yaitu sikap terhadap perbedaan karakteristik individu, serta sikap toleransi dalam keragaman, dan manfaat keragaman karakteristik individu. Nah, untuk IPS, yaitu jenis pekerjaan, serta corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Nah, anak-anak hebat, masyarakat Indonesia itu memiliki karakteristik yang beragam. Kita pasti memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa. Nah, setiap suku itu mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter itu antara lain, yang pertama, tidak menjelekkan suku bangsa lain. Yang kedua, bertutur kata yang ramah dan sopan. Yang ketiga, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Dan yang keempat, yaitu menghargai kebiasaan seseorang. Nah, anak-anak hebat, sebelumnya apakah sudah mengenal apa itu toleransi? Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, jadi dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Nah, toleransi itu dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi ini merupakan sikap toleransi yang harus kita miliki. Nah, lalu apakah manfaat keragaman karakteristik individu? Seragam masyarakat Indonesia juga nampak dalam pakaian daerah. Nah, pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara adat dan hari besar nasional. Saat perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan Indonesia, kita sering mengadakan pameran budaya dan penampilan budaya pakaian daerah. Nah, kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu beragam. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang itu merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, petani yang menghasilkan padi, serta pembuat mebel yang menghasilkan berbagai peralatan rumah tangga berupa kursi dan meja. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang.
melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Misalnya, jasa ahli bangunan. Saat memperbaiki rumah, kita memerlukan bantuan ahli bangunan. Nah, ahli bangunan akan menggunakan jasanya untuk membantu memperbaiki rumah kita. Nah, yang terakhir yaitu tentang corak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, jadi manusia itu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu meliputi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, setiap kegiatan ekonomi itu memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian itu disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, masyarakat di sekitar tempat wisata itu memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi, di mana mereka umumnya bermata pencaharian sebagai penjaga tiket tempat wisata, juru parkir, pemandu wisata, pedagang makanan, dan cenderamata, juru foto keliling, dan petugas keamanan. Nah, sedangkan di masyarakat di dataran tinggi itu bercorak kegiatan ekonomi produksi. Jadi, mereka itu bermata pencaharian sebagai petani sayur dan buah, pekebun di perkebunan, dan peternak sapi. Nah, sedangkan yang terakhir, corak kegiatan ekonomi konsumsi dan distribusi itu banyak dijumpai di perkotaan. Kenapa? Karena masyarakat di perkotaan itu memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, mereka juga umumnya memanfaatkan jasa seperti tukang pos, pengantar barang, dan sopir angkutan umum. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai dan ada tugas yaitu PPKN halaman 74 menuliskan sikap toleransi dalam keragaman serta IPS halaman 70 yaitu mengelompokkan jenis pekerjaan. Nah, terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bapak Guru. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.